5 pemain kunci timnas Indonesia yang dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di saat Indonesia menghadapi Tiongkok ataupun Cina pada tanggal 5 Juni. Kurang lebih 3 hari lagi ke depan kita akan menyaksikan pertarungan antara timnas Indonesia menghadapi Tiongkok di Gelora Bung Karno sebagai pertandingan ke-9 sebelum menuju Osaka di Jepang untuk melaksanakan pertandingan ke-10 untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Nah teman-teman, 5 pemain ini telah dipastikan bahwa mereka sudah tidak bisa tampil di saat Indonesia menghadapi Cina. Mereka berlima adalah yang pertama Martin Paes, kemudian yang kedua Marcelino Ferdinand, dan yang ketiga Ragnar Oratmangun, dan yang keempat Sandy Walsh, dan yang terakhir adalah Eliano Renders. Nah mereka berlima ini tidak bisa tampil dengan ataupun bergabung dengan timnas Indonesia di saat Indonesia menghadapi Cina bukan karena mereka tidak punya alasan. Mereka masing-masing punya alasan, maksudnya yang memang menurut tim kepelatihan alasan ini lebih penting daripada harus dipaksakan untuk membela timnas Indonesia di saat Indonesia menghadapi Cina. Nah yang pertama datang dari Eliano Renders. Nah kita tarik dari belakang. Eliano Renders tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dikarenakan saat ini dia sedang menanti kelahiran anaknya yang kedua. Itu alasan yang disampaikan oleh Eliano Renders dan tidak menjadi masalah buat tim kepelatihan dan juga Patrick Kluivert selaku kepala pelatih timnas Indonesia. Nah yang kedua Ragnar Oratmangun yang sampai saat ini pun belum pulih dari penyakit ataupun yang kita sudah sama-sama mengetahui lewat berbagai media bahwa Ragnar Oratmangun diserang virus dan saat ini dia berjuang untuk bagaimana sembuh daripada virus tersebut. Nah yang ketiga Sandy Walsh yang memang dikonfirmasi langsung oleh pelatih daripada Yokohama Marinos bahwa yang bersangkutan memang cedera. Dipastikan dia tidak bisa membela timnas Indonesia karena memang cederanya agak serius. Makanya dia membutuhkan yang namanya pemulihan. Dan yang keempat Marcelino Ferdinand, kasusnya sama dengan Martin Paes. Mereka berdua ini akumulasi kartu, di mana masing-masing dari Martin Paes maupun Marcelino Ferdinand sudah mengantongi 2 kartu kuning. Jadi dipastikan mereka berlima ini sudah tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di saat timnas Indonesia menghadapi Cina. Namun seperti Marcelino kemudian Martin Paes, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia apabila sudah lewat dari pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina di Gelora Bung Karno, dan nantinya mereka bisa dipakai lagi masuk ke starting line up apabila timnas Indonesia sudah melewati pertandingan tersebut dan menuju Osaka. Tergantung Patrick Kluivert, kalaupun dia memasang Martin Paes dan Marcelino di starting line up, maka keputusannya ada pada tangan dia. Nah mereka-mereka ini tentunya pasti ada pemain-pemain tertentu yang dapat menggantikan mereka. Nah pertama mulai dari posisi penjaga gawang, kita tahu bahwa selain dari Martin Paes ada Emil Audero, kemudian Nadeo Argawinata, dan juga Hernando Are. Nah mereka ini bisa dipasang untuk bagaimana bisa menggantikan posisi Martin Paes, karena sejak Martin Paes bergabung dengan timnas Indonesia dia sudah memang dipasang sebagai atau diplot sebagai kiper utama timnas Indonesia. Makanya di jersinya itu dia menggunakan nomor punggung 1. Namun saya secara pribadi lebih ke Emil Audero karena dia punya jam terbang dan pengalamannya dia di Eropa. Tentunya dia masih bisa membackup posisinya Martin Paes. Bukannya kita menyepelekan Hernando Arge dan juga Nadeo, namun secara kualitas masih di atas Hernando dan Nadeo, karena Emil ini dia merupakan salah satu kiper yang memang berkarir di Eropa. Nah yang kedua Marcelino juga bisa dipercaya kepada Ian Sayuri ataupun juga dipercaya kepada Stefano Lillipali, karena memang mereka berdua di Liga 1 mereka juga cukup gacor
pada saat mengarungi musim 2024-2025. Mereka bisa dicoba oleh Patrick Kluivert. Nah, yang kedua, kemudian selanjutnya posisi Sandy Walsh otomatis, karena Sandy Walsh juga pelapis daripada Kevin Dix. Alhamdulillah Kevin Dix bisa tampil melawan Cina karena memang dia sudah tiba di Jakarta dan dia sudah siap bahwa dia bisa bermain, karena kemarin-kemarin sempat kita dengar bahwa dia cedera, namun cederanya itu pulih lebih cepat daripada diperkirakan, dan dia sudah datang di Jakarta dan dia sudah siap untuk membela timnas Indonesia di saat Indonesia menjamu Cina di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 nanti. Nah, yang selanjutnya posisi Ragnar Oratmangun juga bisa dipercaya oleh Dan James, atau juga dipercaya oleh selain Dan James juga dipercaya oleh Stefano Lillipali juga boleh. Kemudian bisa dipercaya juga oleh Egy Maulana Fikri karena memang posisinya dia kaki kiri. Kemudian beralih kepada kanan posisi Eliano Renders. Eliano Renders bisa dipercaya kepada Yakob Sayuri yang memang dia performnya cukup bagus juga di Liga 1 musim ini. Nah, pemain-pemain ini walaupun mereka tidak hadir, tapi tentunya Patrick Kluivert punya pilihan-pilihan pemain yang memang tidak kalah jauh dengan mereka, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa di belakang ada Emil Audero, kemudian ada pemain-pemain yang dipanggil juga seperti Sayuri bersaudara, dan alhamdulillah Kevin Dix pun comeback, dan pemanggilan pemain seperti Stefano Lillipali. Nah, ini bisa menggantikan posisi-posisi yang ada, dan skuad yang dibawa oleh Patrick Kluivert saat ini ya kita boleh sedikit optimis lah bahwa kalaupun Bahrain dan juga Arab Saudi kita bisa kalahkan di GBK, kenapa Cina tidak bisa? Nah, itulah yang dijanjikan oleh Patrick Kluivert, bahwa dia janjikan kepada ketua PSSI bahwa dia sanggup untuk memberikan 3 poin. Nah, menarik kita saksikan pertandingan ini dan menarik kita lihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Patrick Kluivert benar adanya atau hanya sebatas pengakuan. Oke teman-teman, tetap dukung timnas Indonesia. Semoga tanggal 5 Indonesia bisa dapat 3 poin di Gelora Bung Karno. Oke, tetap semangat, kita Garuda.